Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat dan bahagia ya. Ingat, bahagia itu tidak perlu dicari di luar rumah atau di luar sana, tapi bahagia itu ada di dalam hati ya nak. Cukup dengan banyak bersyukur, kita akan merasakan kebahagiaan. Dan kita butuh bahagia untuk masa yang sekarang ini, karena bahagia itu bisa berdampak meningkatkan imun. Ya, selama masa pandemi ini, tolong kalian tetap menjaga protokol kesehatan, mematuhi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik. Oke, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sejenak agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini membawa berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah, kita mulai pelajaran pada hari ini secara Indonesia dengan materi pokok masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia dengan submateri teori-teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ya, ini kompetensi dasar 3.7 yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, kemudian tujuan pembelajaran untuk kalian, jadi setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menganalisis teori-teori proses masuknya agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, menganalisis perkembangan dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh masuknya agama dan kebudayaan Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Berikutnya, latar belakang masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Itu ada dua sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Nah, sebab inilah yang nanti menjadi faktor-faktor yang menyebabkan ajaran Islam diterima di Indonesia. Nah, apa latar belakang masuknya Islam ke Indonesia? Ini sebab umumnya adalah kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Nah, kemudian latar belakang masuknya Islam ke Indonesia, sebab khususnya adalah terjadi pembauran antara pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Kemudian dengan situasi seperti itu terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Nah, bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjadi asimilasi melalui perkawinan. Nah, faktor-faktor apa yang menyebabkan agama Islam itu mudah diterima di Indonesia? Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam itu sangat sederhana, misalnya dengan adanya sholat. 3. Agama Islam yang menyebar ke Indonesia itu disesuaikan dengan tradisi Indonesia. Makanya rakyat Indonesia tidak menentang karena sudah sesuai dengan tradisi di Indonesia. Yang keempat, agama Islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama. Nah, kalau di agama sebelumnya, agama Hindu, itu kan ada kasta-kasta ya, ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Tapi kalau di agama Islam,
semua manusia adalah sama. Yang kelima, mundurnya kerajaan besar yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Nah, maksudnya dengan mundurnya kerajaan Hindu-Buddha ini, maka fokus ke penyebaran agama itu juga sudah mengendor. Jadi sudah tidak ada lagi kegiatan penyebaran Hindu-Buddha. Kemudian yang keenam, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai. Jadi tidak ada pertentangan. Yang ketujuh, memakai strategi melalui perdagangan dan perkawinan. Yang kedelapan, melalui kesenian. 9, pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam. Ya, misalnya pondok pesantren. Yang ke-10 adalah tasawuf. Nah, ini ada beberapa pendapat proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia ada yang abad 7, abad 11, 13, dan abad 15. Nah, sekarang Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 itu didukung oleh pendapat dari Dr. Hamka, Zainal Arifin Abbas, Dr. Andes Junaid Pariduri, dan Berita Cina zaman Dinasti Tang. Nah, Islam masuk ke Indonesia pada abad 11 itu juga dibuktikan dengan adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik berangkat tahun 1082 Masehi. Nah, untuk Islam yang masuk ke Indonesia pada abad 13 itu didukung oleh pendapat atau dibuktikan dengan dasar catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi dan bertemu dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Kemudian juga ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297 Masehi. Nah, Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-15 itu berdasarkan pada berita dari Mahuan yang pernah singgah di Gresik tahun 1416 Masehi. Nah, di situ Mahuan melihat banyaknya masyarakat Islam. Nah, pendapat Islam yang masuk ke Indonesia abad ke-7 ini disampaikan oleh beberapa ahli yang tadi sudah Ibu sebutkan, antara lain Dr. Hamka. Beliau mendukung pendapat yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 Masehi dengan alasan bahwa pada tahun 674 Masehi, Raja Taceh dari Arab mengirimkan utusannya kepada Ratu Sima yang terkenal dengan jujur dan adil. Selain itu, di Jawa dijumpai orang Arab Islam. Kemudian ahli Zainal Arifin Abbas, beliau mengatakan bahwa tahun 668 Masehi ada utusan Arab di Cina yang telah mempunyai pengikut Islam di Indonesia. Kemudian Dr. Andes Junaid Pariduri, beliau mengatakan bahwa tahun 670 Masehi di Barus Tapanuli, Sumatera Utara, Islam mulai masuk. Dasarnya adalah makam Syekh Mukadin di Barus yang berangkat tahun H-48 Hijriah atau 670 Masehi. Kemudian pendapat yang menyampaikan Islam masuk ke Indonesia abad 7 juga didukung oleh Berita Cina zaman Dinasti Tang, bahwa Kanton dan Sumatera ada orang yang beragama Islam. Nah, kemudian Ibu sampaikan Islam masuk ke Indonesia pada abad 11. Pendapat ini didasarkan pada adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi. Nah, Islam yang masuk ke Indonesia pada abad ke-13 ini didasarkan bukti berita Marco Polo yang pernah singgah di Sumatera Utara ketika ia mengadakan perjalanan dari Cina ke Persia. Di Sumatera Utara, Marco Polo menjumpai orang yang telah memeluk agama Islam.
Kemudian bukti berikutnya adanya batu nisan Malik Al-Saleh yang berangkat tahun 1297 yang menunjukkan batu nisan seorang muslim. Nah, Islam yang masuk ke Indonesia abad ke-15 Masehi, itu pendapat ini didasarkan pada berita dari Mahuan yang pernah singgah di Gresik tahun 1416 Hijriah, tahun 1416 Masehi. Di situ Mahuan melihat sudah banyak masyarakat yang beragama Islam. Nah, sekarang dari manakah asal-usul Islam di Indonesia? Ada yang menyampaikan dari Arab, dari Gujarat, dan ada yang dari Persia. Nah, Islam yang datang dari Arab itu masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Nah, Islam yang datang dari Gujarat, India, para pedagang Gujarat yang beragama Islam itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Nah, bukti lain bahwa Islam datang dari Gujarat antara lain unsur-unsur Islam di Indonesia menunjukkan persamaan Islam di Gujarat. Kemudian bentuk batu nisan Malik Al-Saleh yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan batu nisan yang ada di India atau Gujarat. Kemudian Islam yang datang dari Persia, bukti-bukti yang mendukung pendapat ini adalah berkembangnya tasawuf di Indonesia. Semula tasawuf berkembang di Persia. Nah, siapakah para penyebar agama Islam di Indonesia? Ya, antara lain adalah para pedagang. Yang pertama, yaitu merupakan kelompok yang paling berjasa dalam awal penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang muslim, karena sisa-sisa waktu untuk pulang kembali ke negaranya masih longgar, mereka menggunakan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Kemudian penyebar agama Islam di Indonesia yang lain juga adanya para mubalik, yaitu orang yang tugasnya menyampaikan ajaran agama. Para mubalik lebih ahli dan lebih tahu keadaan atau kondisi masyarakat, sebab tugas mereka memang khusus untuk berdakwah. Nah, penyebar berikutnya adalah golongan sufi. Penyiaran agama melalui tasawuf terasa lebih cocok karena kondisi masyarakat Indonesia yang suka berbau mistik. Nah, kemudian ada saluran-saluran dalam penyebaran agama Islam. Yang saluran pertama melalui perdagangan. Jadi perdagangan merupakan cara yang paling efektif untuk penyebaran Islam waktu itu. Hal ini dikarenakan para pedagang langsung berhubungan dengan raja, bangsawan, dan rakyat untuk memperoleh barang dagangan. Saluran berikutnya melalui perkawinan. Para pedagang yang berasal dari bangsa lain menetap sementara di Indonesia, kemudian bersosialisasi dengan masyarakat Indonesia. Dan ada juga para pedagang yang menikahi masyarakat Indonesia sehingga mempercepat proses penyebaran budaya dan ajaran Islam di Indonesia. Saluran berikutnya tasawuf. Masyarakat Indonesia memiliki dan menyukai hal-hal yang berbau mistik. Dengan demikian, kedatangan kaum sufi diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan kaum sufi untuk menyebarkan agama Islam. Saluran berikutnya adalah pendidikan pondok pesantren. Nah, penyebaran Islam melalui pendidikan pondok pesantren itu memiliki nilai lebih karena pesantren merupakan kawah candra di muka yang paling baik untuk mendidik masyarakat atau umat. Para santri yang datang ke berbagai daerah bersatu untuk menuntut ilmu serta menerima gemblengan-gemblengan dari kiai. Setelah keluar dari pesantren, mereka siap menghadapi tantangan-tantangan dakwah di daerah-daerah yang mereka tempati. Ya, saluran yang berikutnya adalah kesenian. Seni merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, berdakwah dengan menggunakan kesenian akan membawa daya tarik tersendiri bagi masyarakat awam. Seni pewayangan banyak
dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Banyak cerita pewayangan yang digubah sesuai dengan ajaran Islam. Selain pewayangan, ada cara lain yang digunakan sebagai media dakwah seperti sekatenan, grebek maulid, seni atau seni debus, dan lain-lain. Nah, demikianlah anak-anak materi pada hari ini. Silakan kalian mencatat materi yang perlu dicatat ya di buku catatan. Nanti lain waktu Ibu akan melihat seperti apa catatan kalian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa semangat untuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.